Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak kelas 7 peserta MPLS yang Bapak banggakan, selamat datang di SMP Negeri 7 Kintamani. Berikut ini Bapak akan menyampaikan mengenai program kurikulum SMP Negeri 7 Kintamani tahun pelajaran 2021-2022. Nah, sebelumnya mungkin kalian akan bertanya-tanya, apa sih kurikulum? Baik anak-anak kelas 7 peserta MPLS yang Bapak banggakan, apa yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, kalian di dalam mengikuti pembelajaran di SMP Negeri 7, kalian harus mengenal kurikulum SMP Negeri 7 Kintamani. Nah, di dalam kurikulum SMP Negeri 7 Kintamani menerapkan prinsip-prinsip kurikulum 2013 di masa pandemi COVID-19, yaitu adapun pengembangannya mengacu pada panduan implementasi kurikulum 2013 untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang harmoni, hebat, asri, religius, mandiri, optimis, nasionalis, dan integritas. Di dalamnya yang terdapat produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta kalian mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam peradaban dunia. Baik, anak-anak peserta MPLS SMP Negeri 7 Kintamani, di dalam kurikulum 2013 terdapat juga karakteristiknya. Di dalam karakteristik kurikulum 2013 memiliki tujuan untuk mengembangkan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan, sehingga peserta didik ataupun kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, di dalam kurikulum tentunya terdapat proses pembelajaran kurikulum 2013. Di dalam proses pembelajaran kurikulum tersebut, yaitu proses pembelajaran dikembangkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif melalui kegiatan mengamati, yaitu kalian bisa melihat, membaca, mendengar, dan menyimak. Berikutnya adalah menanya. Menanya di sini kalian bisa dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Berikutnya adalah menganalisis, yaitu menghubungkan, menentukan keterkaitan, membangun cerita ataupun konsep. Yang terakhir ada mengkomunikasikan secara lisan, tulisan, gambar, grafik, tabel, cat. Baik anak-anak, di dalam pelaksanaan pembelajaran itu bagaimana? Ya, Bapak jelaskan ya. Pelaksanaan pembelajaran pada implementasi kurikulum 2013 adalah pembelajaran aktif.
di mana seluruh siswa harus terlibat aktif dalam pelaksanaan pembelajaran, baik dalam bentuk aktivitas fisik maupun dalam bentuk aktivitas siswa. Nah, kurikulum 2013 memiliki juga kompetensi apa saja sih yang akan dinilai. Di dalamnya terdapat kompetensi inti. Ada 4 nanti kompetensi yang akan dinilai di dalam proses pembelajaran tersebut. Apa saja di dalam kompetensi tersebut yang akan dinilai? Kompetensi inti yang disingkat dengan KI. KI 1 mengenai apa? Yaitu KI 1 mengenai sikap spiritual. Sikap spiritual yang dimaksud adalah mengenai sikap spiritual mengenai kalian beragama, yaitu mengamalkan nilai-nilai agama kalian. Berikutnya adalah KI 2 mengenai sikap sosial. Di dalam sikap sosial kalian diharuskan untuk bersikap jujur, tanggung jawab, gotong royong, mandiri, nasionalis, seperti itu. Ya, yang berikutnya adalah KI 3 mengenai pengetahuan. Nah, di dalam pengetahuan nanti kalian akan dinilai dari ulangan harian. Kompetensi yang dinilai adalah dari ulangan harian. Berikutnya ada tugas, nilai semester, nilai akhir semester. Jika kalian nanti sudah kelas 9, kalian akan dinilai mengenai nilai ujian sekolah. Yang berikutnya, yang terakhir adalah KI 4. KI 4 mengenai keterampilan. Dalam keterampilan kalian juga akan dinilai mengenai kompetensi kalian, yaitu mengenai produk yang bisa kalian buat ataupun di dalam bentuk portofolio. Demikian yang bisa Bapak jelaskan mengenai kompetensi yang akan dinilai dalam kurikulum 2013 yang ada di SMP Negeri 7 Kintamani. Berikutnya adalah deskripsinya. Baik anak-anak, tadi sudah kalian lihat mengenai deskripsi, sikap. Nah, berikut akan Bapak sampaikan mengenai beban belajar kurikulum SMP Negeri 7 Kintamani dalam kondisi normal. Di dalam kondisi normal, kalian akan belajar di SMP Negeri 7 selama 41 jam selama 1 minggu. Apa saja mata pelajaran yang kalian ikuti ataupun kalian belajar di SMP Negeri 7 Kintamani mengenai mata pelajaran yang pertama ada pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang keempat ada bahasa Indonesia. Berikutnya ada matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Itu dikategorikan dalam kelompok A. Di dalam kelompok B, kalian akan belajar mengenai seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, prakarya ataupun informatika, bahasa Bali. Selanjutnya, di dalam pengembangan diri akan kalian belajar mengenai layanan BK, bimbingan konseling, layanan bimbingan TIK, dan kegiatan ekstra kurikuler. Nah, ini di dalam kondisi
normal. Bagaimana dengan kondisi di dalam masa pandemi? Baik anak-anak, beban belajar kurikulum kondisi masa pandemi adalah kalian belajar selama 1 hari, kalian belajar selama 4 jam. Sehingga di dalam 1 minggu kalian belajar selama 24 jam. Selama 1 minggu kalian belajar di SMP Negeri 7 Kintamani dalam kondisi masa pandemi. Ya, pembelajaran selama pandemi COVID-19 kalian akan belajar secara daring. Maksudnya daring adalah kalian bisa menggunakan grup WA ataupun diserahkan sepenuhnya kepada guru mata pelajaran. Entah nanti guru mata pelajaran memakai WA group yang sudah familiar ataupun Classroom, ada juga pakai Zoom dan yang lainnya. Kalau luring, jika kalian tidak memiliki perangkat gadget, kalian juga akan disiapkan untuk belajar secara luring. Dan jika kalian dua-duanya tidak bisa mengikuti, secara daring pun kalian tidak bisa, secara luring pun kalian tidak bisa, maka dipersiapkan secara PTM. Jadi kalian bersama orang tua kalian nanti ke sekolah mengambil tugas selama 1 minggu. Di dalam 1 minggu itu kalian kerjakan di rumah. Nah, setelah kalian itu kerjakan di rumah, seminggu depannya kalian bisa membawa tugas kalian ke sekolah. Selanjutnya di dalam absensi siswa sepenuhnya akan diserahkan kepada wali siswa ataupun wali kelas. Wali kelas kalian nanti setiap pagi, setiap pukul 07.00 akan memulai ngabsen ataupun kalian harus absen secara virtual ataupun melalui Google Form. Sehingga nanti dalam proses pembelajaran kalian ada absensinya. Jadi keaktifan kalian di dalam mengikuti proses pembelajaran itu sudah kelihatan di dalam absensi. Nah, anak-anakku, peserta MPLS, demikian yang bisa Bapak sampaikan mengenai program kurikulum SMP Negeri 7 Kintamani. Bapak berharap semoga kalian tetap menjaga kesehatan, tetap di rumah, tetap mengikuti petunjuk dari orang tua ataupun ingat pesan ibu, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan ingat jangan lupa mencuci tangan. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.